bersamaan dengan penciptaan kita, diinstal, ditanamkanlah pada diri kita semua sifat-sifat mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sifat mulia itulah disebut dengan akhlak. Berikan satu rahasia penting yang ini kadang jarang disadari oleh manusia kekinian. Tapi karena rahasia, tolong catat ini antara kita saja, ya. Quran surah ke-17 ayat 70. Saya mohon izin berdiri. Quran surah 17 ayat 70. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Perhatikan, fokus baik-baik. Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Baik, ya? Paham? Tidak. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku tegaskan. Baik, kita belajar agak detil sebentar. Di bahasa Arab itu, jika ada informasi yang ingin dikuatkan sifatnya, maka bisa ditambah lam di awal kalimatnya. Jadi kalau kita ingin menguatkan satu informasi yang mungkin orang ragu, tambahkan lam di depannya. Contoh, wal 'asr, surah 103. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada hambaku untuk menggunakannya dalam beraktivitas. Innal insana la fi khusr. Ada lam kan? Tapi sayang, tidak semua manusia itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga seringkali dia mendapatkan kerugian. Harusnya dipakai untuk bekerja, dia gunakan untuk bercanda. Harusnya dipakai untuk menyusun aktivitas, dia gunakan untuk menyusun kegiatan lain yang tidak ada manfaat. Sehingga 24 jam diberikan itu, yang kembali menjadi baik itu hanya sedikit. Ibu kalau dagang, bisnis jualan, dikasih modal 24 juta. Yang kembali cuma 4 juta, untung rugi. Nah saya, ibu, kita diberikan oleh Allah sehari berapa jam? Yang jadi manfaat itu berapa jam? Nah, jujur begini deh, 24 jam itu gosipnya berapa jam? Hah? Bikin statusnya berapa jam? Hah? Ngobrolnya berapa jam? Nah, jadi kalau ingin melihat pembuktian ayat itu, jangan tunjuk orang lain, begini aja. Ya, innal insana lafi. Nah, tidak sedikit manusia itu kurang mampu memanage waktunya, sehingga banyak sekali mendapatkan kerugian setelah diberikan modal beraktivitas. Supaya kita yakin dan tidak banyak bertanya, masa sih ya Allah? Maka digunakanlah lam untuk menguatkan. La. Bisa Allah berkata misalnya, innal insana fi khusr. Tapi ketika menggunakan lam, artinya ada yang penting di informasi ayat itu yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Ya. Nabi itu kalau ngasih contoh termasuk ke istri-istrinya, nanti kita akan bahas saat masuk Sayyidah Aisyah dan dipraktekkan oleh beliau. Tidak ada satu pun, bahkan satu detik pun yang terbuang kecuali menjadi manfaat. Termasuk dalam bicara, termasuk dalam tidur, termasuk dalam aktivitas. Ya. Kalau kita ingin merubah informasinya dari meyakinkan sekaligus menjamin kebaikannya, maka tambahkan qad di dalamnya. Bisa pakai lam, bisa pakai qad. Contoh, Quran surah 23 ayat 1. Tidak ada lamnya tapi ada qadnya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Ingat ya? Perhatikan baik-baik. Orang beriman itu ada qadnya. Aku jamin, kata Allah, ada jaminan qad. Aku jamin pasti sukses dan bahagia. Jadi sebelum orang bertanya, masa sih ya Allah? Kata Allah, aku yang jamin kalau engkau beriman pasti sukses dan bahagia. Perhatikan pilihan kata Al-Quran, karena ini firman Allah, diksinya begitu detil. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, itu namanya fauz. Gak pakai oh, fauz. Oh,
Orangnya faiz, kalau perempuan faizah. Sifatnya fauzan, kecilnya fauzi. Artinya sukses. Ya, kalau ada yang namanya fauzia, faizah, ya, artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Sebentar. Kalau dia diharapkan bahagia saja, tapi belum tentu sukses. Itu namanya fariha. Fariha. Perempuannya Farah. Farah Queen misal. Ya. Laki-lakinya Farhan. Muhammad Farhan. Ya. Itu artinya sosoknya diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Tolong pilih. Tapi kita bikin perjanjian. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak. Pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Memang percuma saya kasih pilihan ya. Kaya tapi tenang, sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya disebut falah namanya. Sukses dan bahagia itu falahun. Nah, falah begini. Kalau itu kita genggam dan tidak ingin dilepas. Baik, sebagai pejabat sukses, sebagai hartawan sukses, sebagai ilmuwan sukses, sebagai ibu sukses, sebagai anak, nenek, istri sukses. Ingin dipegang itu dan tidak ingin dilepaskan. Maka ganti kalimatnya dari falah singkatnya menjadi aflah. Aflaha yuflihu. Aflah. Kembali ke Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal. Tuh, lihat, yang jamin Allah ya. Perhatikan baik-baik. Aku jamin kata Allah dan yakinkan pada jiwamu yang paling dalam. Sepanjang engkau beriman dan imanmu itu benar, keimanan itu pasti mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Itu pasti. Silahkan kita cek dan riset. Siapapun yang belum masuk Islam di masa Nabi, lalu kemudian dia memutuskan masuk Islam dan beriman dengan benar, cek perubahan hidupnya. Tidak ada satupun dari 12.000 sahabat yang hidup di era Nabi, kecuali hidupnya berubah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Jadi Ibu Anita, sahabat Abdurrahman bin Auf itu, sebelum masuk Islam kaya. Tapi kekayaannya terbatas. Tapi setelah masuk Islam, itu berubah menjadi level yang ketiga kayanya. Jadi level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Saya pernah riset secara ilmiah dan diuji 15 profesor untuk mendapatkan honoris causa di salah satu kampus di Indonesia. Jadi yang dapat honoris causa itu cuma 2. Satu Bung Karno, yang kedua kami di sini. Itu risetnya tentang sinergi kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal. Abdurrahman bin Auf itu setelah masuk Islam, kalau dikonversi riset itu sesuai riset, hartanya kekinian itu sama dengan 72.000 triliun. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapan? Setelah beliau beriman dan memilih beribadah menggunakan hartanya. Jadi sahabat itu bukan ingin kaya, karena komen Nabi, kaya itu biasa. Tapi Nabi mengarahkan orang hebat itu yang beriman, bagaimana ia bisa memanage dan mengkonversi kekayaannya supaya punya nilai di hadapan Allah. Itu begitu masuk Islam, melonjak hartanya, diikuti oleh sahabatnya Utsman bin Affan, sampai sekarang Utsman masih punya aset di Madinah. Jadi kalau nanti umrah, lewat nanti mau ke arah Masjid Nabi, ada masjid yang ada hotel yang warnanya itu kayak bata, krem, batu bata. Itu adalah dulunya lokasi sumur dan sebagian kebun kurma yang dibeli oleh Utsman bin Affan, dihibahkan bahkan diwakafkan untuk umat Islam, sekarang dikonversi jadi hotel. Hasil dari itu disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan dan disedekahkan untuk umat Islam yang berada di sana. Sudah 15 abad punya hotel dan punya tabungan di Bank Saudi. Kita baru berapa tahun sampai sekarang ya masih berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat ini, aflah. Nah, sifatnya dari sini disebut falah. Jadi Bapak Ibu,
Bapak saya maksudkan di luar ya, karena tadi saya lewat banyak bapak-bapak. Ibu yang di sini. Ada bapaknya di luar ya, untuk memastikan istrinya ngaji dengan benar. Jadi saking pentingnya kesuksesan kebahagiaan ini, itu diviralkan perintah dari Allah. Hei, perdengarkan ini 5 kali dalam sehari. Di setiap pergantian waktu dalam sehari. Bangun tidur, subuh. Siang, sore, menjelang malam, malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya dalam Islam kita mendengar kata sukses dan bahagia diperdengarkan di telinga kita setiap hari dalam hal 5 kali. Dalam bahasa Arab, telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Maka 5 kali diperdengarkan dalam suara adhan. Ketika kita bertanya untuk apa sholat, hayya 'alas shalah, dijawab, diperdengarkan, didengar oleh telinga kita. Apa jawabannya? Hayya 'alal. Itulah sebabnya kenapa lafaz adzan diperdengarkan 24 jam tanpa henti di muka bumi ini. Itu yang menjadikan waktu adzan beda-beda, Bu. Ya. Di sini misalnya nanti adzan zuhur jam berapa? 12, 21, 22. Ya, ayo lihat sana, lihat tuh. Baik, nggak apa-apa. Karena terjadi perbedaan pendapat tuh karena waktunya dan datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, perhatikan, 12 lewat 2 di sini. Ranca Ekek mungkin 12.01. Geser dikit sampai KBP mungkin jam 12. Geser dikit jam 11.59. Kenapa beda-beda? Karena setiap tempat itu diperdengarkan oleh Allah untuk semua makhluk yang ada di bumi ini, sehingga semua punya peluang dapat motivasi yang sama. 24 jam suara adzan tidak berhenti memperdengarkan, sudahkah engkau bahagia? Engkau sukses di pekerjaan, sudah bahagia belum di rumah? Engkau sukses di pekerjaan di rumah, sudah benar belum belajarnya? 5 kali dalam sehari. Kenapa semua ini dihadirkan oleh Allah? Karena ada satu rahasia yang kembali pada Quran surah 17 ayat 70 tadi. Walaqad. Karena ini yang paling istimewa, saya cepat, digabungkanlah lam dengan qad sekaligus. Ini maksudnya. Di sini lam, di sini qad. Pelan-pelan ya. Walaqad. Tadi lam saja, ini qad saja, sekarang lam dan qad disatukan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan yakinkan pada dirimu yang paling dalam. Aku jamin, karramna bani Adam, tidak ada satupun manusia, anak cucu Adam yang tercipta, kecuali aku berikan dalam penciptaannya semua sifat kemuliaan pada dirinya. Jadi kita ini saat terlahir, itu sudah melekat pada diri kita bersamaan dengan penciptaan itu sifat-sifat mulia. Kitanya disebut makhluk, Allahnya khaliq, penciptaannya khalaq, sifatnya disebut akhlak, dari satu kata yang sama. Allahnya apa tadi? Baik, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Kitanya siapa? Makhluk. Kita makhluk. Pelan-pelan. Ketika Allah menciptakan kita, diciptakan, kata kerjanya diciptakan, itu khalaq namanya. Iqra bismi rabbikal ladzi ar-Rahman 'allamal khalaqal khalaq. Allah khaliq, menciptakan khalaq. Yang dicipta kita makhluk insan. Bersamaan dengan penciptaan kita, diinstal, ditanamkanlah pada diri kita semua sifat-sifat mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sifat mulia itulah disebut dengan akhlak namanya. Apa namanya? Akhlak. Sehingga secara fitrah kita mengatakan, dia orang berakhlak. Jelas? Nah, ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi saat mata ini diciptakan, bukan sekedar diciptakan untuk bisa melihat. Tapi melihatnya ini sekaligus menggunakan akhlak. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat.
Betul, saya serius. Elang melihat tidak? Coba mata elang dengan mata saya, tajam mata siapa? Elang. Dia naik ke udara, anak ayam kelihatan kan? Kita naik pakai Garuda, anak sendiri nggak nampak kan? Nah, tapi masalahnya mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Karena itu, ketika mata mulai diciptakan, perhatikan ayatnya. Ayat yang turun di dalam mata ini ada sifat kemuliaan. Karena mulia itulah turun panduan dalam Al-Quran, supaya mata kita hanya boleh melihat yang mulia saja. Untuk menjaga kemuliaan matanya. Jelas? Quran surah ke-24 misal, ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati. Muhammad SAW. Viralkan kepada semua perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Yaghdudna min absarihinna. Tolong jaga pandangannya. Sepanjang engkau punya iman, viralkan kepada mereka. Iman itu akan membimbing matamu untuk melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau kata imannya nggak baik, nggak akan dilihat. Itulah sebabnya kenapa pandangan orang Islam tidak bisa diukur dengan pandangan standar manusia biasa. Mungkin menurut sebagian orang, oh ini biasa saja bisa dilihat. Tapi ketika dia memutuskan beriman, dibimbing oleh imannya. Karena matamu mulia, jangan lihat yang ini. Palingkan dari yang ini, pandang yang ini. Jelas? Baik. Maaf ya, ini biasanya saya suka di pengajian bapak-bapak nih. Kalau ingin melihat matanya yang sehat, bukan dalam tinjauan medis secara fisik, tapi tinjauan iman, salah satunya coba dilihat fungsi imannya. Biasanya saya pernah tanya sama seorang dokter spesialis, Bu, kalau dokter yang bagus itu dokter mata, saya ingin tanya, mata yang baik itu gimana, Bu, yang sehat? Kata beliau, Ustadz, itu yang bisa memantulkan optik yang sempurna, tidak ada bayangan, bendanya kelihatan. Saya bilang yang begitu banyak, Bu. Tapi saya lihat jamaah saya kalau kadang-kadang keluar masjid, ngelihat sendal, tapi nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Hah? Sekarang nggak bisa bedakan mana istri dia, mana istri orang. Ya. Mana status istri sendiri, mana status istri orang. Status istri orang dipantau 24 jam, status istri sendiri tidak diperhatikan. Halo? Nah, itu diantara tanda. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati begitu. Kelisan dulu. Masa mata langsung ke hati? Pulang ah. Dari mata turun ke lisan, coba lihat fungsi lisan. Apa fungsinya lisan? Bukan sekedar bicara. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa lisannya ini dinilai oleh Allah dan dihisab di akhirat dengan imannya, maka jaga lisannya untuk berkata yang baik saja. Jadi fungsi lisan saat diciptakan itu membawa fungsi akhlak kembali ke sini. Jadi bukan hanya untuk sekedar bicara, bicaranya pakai akhlak. Bicara yang lembut. Bicara yang baik. Bicara yang sopan. Maka turun Quran surah 49 misalnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hei engkau yang masih merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang. Karena tidak aku ciptakan lisan itu untuk mencela, kata Allah. Untuk bicara yang baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dipakai gosip. Jangan dipakai merendahkan orang, karena saat mulut ini dicipta, dia membawa fungsi akhlak. Itu sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sifat yang tadi menuntun kita supaya menjaga semua anggota tubuh, supaya kehormatan kita terjaga seperti fitrah saat dilahirkan, itu sifatnya disebut dengan ahrama yuhrimu. Ihram hukumnya disebut dengan haram dari kata hurmah. Haram seakar dengan kata hurmatun, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi hukum haram itu diturunkan oleh Allah sebetulnya bukan ingin membatasi aktivitas kita. Filosofinya, kenapa hukum haram itu hikmahnya diturunkan?
Itu untuk menjaga kehormatan kita supaya tetap mulia. Seperti saat diciptakan. Sebab misal, contoh, maaf ya Bu ya. Ibu keluar dari sini, silahkan maki-maki orang. Ini contoh ya, bukan untuk dipraktekkan. Ya. Misal keluar, maki-maki orang. Ini bukan hanya lisannya bermasalah, tapi kehormatan ibu saat melakukan itu pasti jatuh. Jadi kenapa dilarang mencela? Bukan sekedar ingin memberikan kesan bahwa itu tidak baik. Allah itu saking sayang Rahman dan Rahimnya, ketika dicipta kita mulia, tidak menginginkan kehormatan kita jatuh. Aku mencipta engkau itu dengan mulia. Aku sayang engkau. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang merendahkan martabatmu di hadapanku. Dan menjatuhkan kehormatanmu di hadapan orang lain. Itulah sebabnya kenapa mencela dilarang. Kenapa menyakiti dilarang. Kenapa hukumnya haram? Dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan.